Indonesia yang mengikuti acara secara virtual, serta Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat tahun 2022 dimulai. Mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita dengarkan laporan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Bapak Hadi Cahyanto. Sangat rapi kerjanya, ya, bisa dari oknum internal BPN, bisa dari APH, bisa dari pengadilan, bisa dari masyarakat, bisa dari mana-mana. Mereka sangat rapi kerjanya, makanya kita harus lebih canggih dari mafia tanah itu. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang saya sampaikan tadi, kita target operasi di Sulawesi Tenggara tercapai berkat kerjasama dengan Bapak Kepolisian Kejati. Jadi sudah P21 dan itu mendapat apresiasi pemberantasan mafia tanah di Sulawesi Tenggara. Dan saya sampaikan tadi cuma 3 provinsi yang mendapatkan penghargaan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta. Jadi suatu bentuk tadi disampaikan beliau, Pak Wakapolda, adalah bentuk kolaborasi. Tidak mungkin kami sendiri bekerja, atau dari kepolisian, atau dari Kejati. Semua harus berkolaborasi, bersinergi. Demikian. Oleh masyarakat, yaitu besarnya BPD. Tadi Pak Kamil Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Tenggara sudah menyampaikan ada beberapa kabupaten kota yang sudah menurunkan dari BPD. Antara lain Kota Bawau sudah turun dari 30% barangkali. Kemudian yang kita salut Pemda Kabupaten Bangka Timur sudah sama sekali membebaskan biaya itu. Kami juga melalui Pemda Provinsi pada tahun yang lalu, tepatnya tahun 2021 bulan sekitar September Oktober, Bapak Gubernur sudah menyurat ke semua bupati wali kota tentang besarnya BPD untuk dapat dipertimbangkan untuk dipertimbangkan. Dan mudah-mudahan pada tahun ini juga, walaupun sudah di tahun 2022, Pemda Provinsi bersama Pemda Kabupaten Kota akan menyesuaikan dengan kondisi dan apa yang diharapkan masyarakat untuk penurunan biaya BPD dapat dilakukan. Berarti Pak menyurat berarti dikembalikan kepada kabupaten kotanya sendiri, Pak ya? Kan BPTB ini kan merupakan sumber pendapatan atas daerah, PAD. Tapi ada rumusnya. Jadi makin besar kelas tanah, harga memang makin tinggi. Tapi tidak serta-merta kita juga menyesuaikan dengan besaran apa yang telah kita lakukan. Ini tergantung kebijakan masing-masing pendapat. Oke, Pak, kan sengketa lahan gitu, Pak. Terima kasih. Penyelesaian sengketa lahan itu tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu pihak saja, gitu. Oleh polisi saja nggak bisa. Karena apa? Karena penentuan batas-batas tanah, tabal batas tanah itu oleh BPN. Kemudian pengecekan atas keabsahan dokumen yang diterbitkan oleh BPN. Jadi keberhasilan itu adalah hasil dari kerjasama, dari kolaborasi, gitu ya. Jadi tidak bisa kami berhasil sendiri, kecuali semua pihak yang terlibat itu mendukung. Peran BPN itu sangat penting karena BPN merupakan stakeholder yang menerbitkan dokumen berupa sertifikat ini. Kemudian untuk kasus-kasus tanah yang tumpang tindih, ya itu biasanya diawali dari penerbitan SKT yang tidak tertib. SKT ini kan ada di pemerintah daerah, itu pemerintah desa. Nah, ketika SKT diterbitkan tidak tertib, kemudian tidak didaftarkan dalam atau tidak dicatat dalam buku warkah atau riwayat asal tanah di desa, di kelurahan, itu pasti akan menjadi sumber masalah. Itu ketambahan lagi ada oknum-oknum yang sekarang kita sebut mafia tanah itu, ya selalu pasti ada orang-orang yang memanfaatkan. Nah, maka himbauan kami warga masyarakat di Sultra, apabila menghadapi masalah terkait tumpang tindih lahan, tumpang tindih hak atas tanah, hak milik dan sebagainya, segera lapor, ya segera lapor. Nanti kami akan koordinasikan dengan BPN. Oke? Ya. Kasih Pak. Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang pertama, saya laporkan kepada teman-teman semua pers bahwa jumlah bidang tanah di Provinsi Sulawesi Tenggara kurang lebih 1,91 juta bidang tanah. Hingga saat ini sudah terdaftar 1,26 juta atau sekitar 65,94%. Kita punya roadmap teman-teman sampai 2025 tadi Presiden sudah menyampaikan
Dan insya Allah yang tersisa itu 0,65 juta, ya, dan atau sekitar 34,06%. Kita butuh waktu 2 sampai 3 tahun mohon dukungan pada Bapak. Kedua, saya laporkan kepada semua bahwa yang menjadi kendala juga terkait masalah BPHTB. Kami tadi meminta kepada Bapak Wakil Gubernur, para bupati dan wali kota, sebagai sesuai negara untuk meringankan beban masyarakat pengurangan BPHTB atau digratiskan, ya, seperti yang ada di Kabupaten Kolaka Timur, atau minimal dikurangi seperti yang ada di Kota Kaubau. Ini juga menjadi kendala yang konkret yang dialami oleh masyarakat kita di pedesaan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian saya laporkan bahwa kita punya program strategis nasional pendaftaran tanah yang tahun 2022 targetnya 42.500 jadi sudah hampir 100%. Kemudian ada namanya redistribusi tanah atau lahan reform. Bisa dilihat 24.129 tanah sudah hampir 100% tahun anggaran ini. Kemudian saya lakukan Pak Gubernur sertifikat aset pemerintah, ya. Pada tahun 2022 ini kami telah menyelesaikan sertifikat aset pemerintah provinsi sebanyak 79 sertifikat Bapak Waduh, dan aset pemerintah kabupaten 180 sertifikat. Kemudian sertifikat wakaf tadi disebut oleh Bapak Wakil Gubernur, saya laporkan bahwa tahun 2022 ini kantor wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyelesaikan sertifikat tanah wakaf sebanyak 70 sertifikat dan tersisa 9 bidang yang masih proses sertifikat Bapak Wakil. Kemudian pengadaan tanah kita sekarang berlangsung ada di Bendungan Amoroso sudah 96%, kemudian Tanggul Sungai Waku sudah berjalan 10%, kemudian ada kolam retensi Marunda 10%, ada perpanjangan runway Bandara Kabayo sudah berlangsung sebanyak 13 hektar. Kemudian insya Allah ada bendungan Velocita, bendungan terbesar ketiga di Indonesia yang terbentang dari Kolaka Timur sampai ke Laut. Yang terakhir saya laporkan kepada semua bahwa ada program nasional namanya Bank Tanah, ya. Kita sudah alhamdulillah mengupayakan ada aset bank tanah ada di Kabupaten Buton, ya, kurang lebih 700 hektar yang menjadi aset bank tanah, dan insya Allah ini akan dibudidayakan dijadikan menjadi estate untuk memperkuat ketahanan pangan khususnya di Sulawesi Tenggara. Dalam rangka penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat, dapat kami laporkan kepada Bapak Presiden bahwa dari total perkiraan 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia, Kementerian ATR BPN telah berhasil mendaftarkan sebanyak 100,14 juta bidang tanah, di mana sebanyak 82,5 juta bidang tanah diantaranya telah bersertifikat. Untuk mencapai target seluruh bidang tanah terdaftar pada tahun 2025, maka terhadap sisa sebanyak 25,86 juta bidang tanah akan kami selesaikan selama 3 tahun ke depan. Kami laporkan juga khusus untuk target kegiatan redistribusi tanah untuk menyediakan tanah objek reforma agraria atau TORA seluas 4,5 juta hektar yang terdiri dari penyediaan TORA dari bekas hak guna usaha. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.